Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bersama saya Herlambang, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pemrograman Python itu apa sih? Jadi teman-teman semua bisa mengetahui kenapa atau apa sih program Python dan kenapa sih program Python itu digunakan. Nah, program Python ini adalah bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman ini cukup multifungsi, gitu ya. Multifungsi dalam artian bahasa pemrograman ini bisa digunakan dalam membuat sebuah web atau web development, gitu ya. Jadi bahasa Python juga bisa digunakan untuk membuat sebuah web. Yang kedua, kenapa dikatakan multifungsi? Bahasa Python ini juga digunakan untuk membuat mobile apps atau aplikasi berbasis mobile. Dan yang ketiga, bahasa Python ini juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop ya, atau desktop application. Jadi kenapa dibilang multifungsi? Karena dia cukup mampu untuk membuat ketiga bidang aplikasi ini, web, kemudian mobile, dan juga desktop. Tidak hanya multifungsi, bahasa Python ini juga cukup multi paradigma. Artinya, yang pertama adalah kita bisa menggunakan paradigma fungsional dalam merancang bahasa Python. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan paradigma OOP, gitu ya, Object Oriented Program. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan paradigma prosedural. Jadi, ini membebaskan para pengguna ingin menggunakan paradigma apa dan ingin membuat bahasa Python ini untuk membuat apa. Makanya kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian ketika ada pertanyaan, kenapa sih harus memilih Python? Ketika ada 3 bahasa pemrograman, C++, Java, kemudian Python. Kenapa pilihannya harus ada di Python? Gitu ya. Kita bahas sedikit. Yang pertama adalah Python ini mudah dipelajari atau mudah dipahami. Nanti saya beri alasan kenapa Python ini dianggap mudah dipahami atau mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, nah Python ini no license. No license ya, artinya gratis. Sama seperti like dan subscribe gratis. Makanya jangan lupa like dan subscribe. Artinya tidak berbayar, jadi kita bisa pakai sesuka kita. Kemudian yang ketiga, tadi yang seperti sudah saya jelaskan, multifungsi dan multi paradigma. Inilah salah satu alasan kenapa Python itu digunakan. Dan yang terakhir adalah tren. Nah, beberapa tahun belakangan Python ini cukup in di dunia bahasa pemrograman. Banyak sekali programmer-programmer gitu ya menggunakan bahasa Python ini untuk mendevelop beberapa bidang ilmu. Contohnya data science, kemudian AI, artificial intelligence itu juga bisa menggunakan Python. Itulah salah satu alasan yang menjadi poin kunci kenapa Python ini digunakan. Kemudian kenapa sih alasannya Python populer gitu ya? Ketika ada pertanyaan lagi, kok bisa sih Python ini tren atau populer? Oke, sederhana sekali. Kita lihat saja dari contoh sintak ya, contoh sintak atau script dari beberapa bahasa pemrograman. Ini contoh bahasa pemrograman C++, kemudian ini adalah contoh bahasa pemrograman menggunakan Java, dan ini adalah contoh bahasa pemrograman menggunakan Python. Nah, dari sini bisa dilihat dalam membuat sebuah kata hello world menggunakan C++ itu menggunakan sintaks seperti ini yang ada di atas. Mulai dari include ya IOStream, main, cout dan lain-lain. Kemudian untuk Java dalam membuat sebuah tulisan hello world dia harus menggunakan sintaks class, kemudian public static void main dan lain-lain. Sampai akhirnya bisa terbentuk kata hello world. Dan kita lihat di bagian Python. Python cukup membuat sintaks print, kemudian hello world gitu ya. Jadi begitu sederhananya bahasa pemrograman Python sehingga Python ini cukup populer dan dianggap cukup mudah untuk dipelajari dan dipahami karena kesederhanaan dalam menuliskan sintaks program. Kemudian
Ketika ada pertanyaan apa yang harus disiapkan untuk memulai? Yang pertama, tentu saja Python itu sendiri. Bahasa Python itu sendiri yang harus kita siapkan. Karena dia menjadi core dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yang kedua, ada yang namanya IDE, Integrated Development Environment, gitu ya. Nah, biasanya digunakan PyCharm. Untuk Python ini biasanya banyak sekali yang menggunakan PyCharm. Dan yang kedua, bisa menggunakan Interactive Python Shell. Jadi, bisa dengan IDE, bisa dengan Interactive Python Shell, contohnya IPython. Dan yang ketiga ini yang biasa sekali, sering sekali digunakan gitu ya, menggunakan text editor. Ini biasa juga saya gunakan, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita pilih dalam menentukan tools mana yang kita akan gunakan atau akan kita sandingkan bersama Python. Ini tergantung dari preferensi teman-teman mau menggunakan yang mana. Sedangkan untuk mata kuliah ini, saya akan menggunakan text editor. Jadi saya akan menduetkan Python ini dengan text editor Visual Studio Code. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus melakukan download dulu, download dan instalasi bahasa pemrograman Python. Linknya sudah saya sertakan. Kemudian yang kedua adalah download untuk text editornya Visual Studio Code. Linknya juga sudah saya sertakan. Nah, saya juga sudah membuat video untuk panduan instalasi Python dan Visual Studio Code ada di atas. Nanti bisa teman-teman klik untuk video panduannya. Oke, sampai sini video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau sudah siap untuk programnya dan text editornya, jangan lupa untuk mulai mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSI.